Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aklima, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kali ini saya akan melakukan praobservasi dan ditemani oleh rekan saya, Ibu Mulyana. Beliau merupakan rekan sejawat, teman sekaligus guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Samalanga. Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam Ibu Aklima. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Mulyana? Alhamdulillah sangat baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu Amin, Mulyana. amin ya. Baiklah, kali ini Bu Mulyana kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah di sini kegiatan ini dilakukan sebelum nanti akan saya lakukan observasi terhadap Ibu, ya, dan akan melakukan supervisi di kelas. Kemudian setelah itu kita juga akan melakukan evaluasi, ya. Dan pada saat melakukan praobservasi, nanti pada saat pasca observasi juga akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Nah sebelumnya nih tujuan dari praobservasi kita hari ini ya Bu Mulyana, yaitu untuk mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas dan bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu. Nah, di sini nanti proses pembelajaran Ibu mungkin insya Allah akan berlangsung dengan baik, ya. Amin. Nah, karena pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran yang harus berpihak pada murid ya Bu Mulyana ya. Semoga juga proses praobservasi ini Bu Mulyana lebih siap dalam proses kegiatan pembelajaran nanti. Baik. Nah, di sini mungkin Ibu Mulyana juga harus mempersiapkan apa-apa saja nih nanti yang akan Ibu persiapkan pada saat observasi nanti. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam tahap observasi nih Bu Mulyana ya, ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Mulyana. Apa ya Bu Mulyana ya? Baik, pertanyaan pertama nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Mulyana capai? Baik Bu Aklima. Di SMA Negeri 3 Samalanga saya mengajar kebetulan di kelas 11, kelas 11 ya. Jadi yang pertama sekali tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3 terkait dengan materi yang akan saya ajarkan ya. Yang pertama sekali yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menulis dialog dalam konteks opinion and thought. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, kalimat, dan ekspresi-ekspresi yang digunakan terkait kalimat opinion and thought. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat ataupun mampu membuat sebuah dialog opinion and thought dengan kosakata yang jelas dan terstruktur dengan baik. Berarti di sini ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mulyana capai ya. Yang pertama mengidentifikasi dialog opinion and thought, kemudian struktur kalimat dan juga membuat dialognya ya Bu Mulyana ya. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan yang kedua nih Bu Mulyana ya. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nih nanti pada saat observasi? Ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ataupun ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama sekali yaitu area ke bidang lebih ke spiritual. Nah, di spiritual ini di mana peserta didik itu sudah menunjukkan ya sikap rasa syukur mereka terhadap kesempatan yang mereka dapatkan yaitu bisa mengikuti pembelajaran dengan membaca doa, ya kan? Kemudian yang kedua itu pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan di sini sesuai dengan tujuan tadi, berarti peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyusun sebuah dialog opinion and thought dalam sebuah dialog. Ya. Kemudian untuk yang pengembangan area yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, di sini untuk keterampilannya peserta didik mampu mempresentasikan kemudian ataupun mampu mempraktekkan dialog opinion and talk itu
di depan kelas dan kedepannya mereka mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik. Berarti ada 3 nih ya, area yang ingin Ibu Mulyana kembangkan ya. Pertama di aspek spiritual, dengan membaca doa mungkin ya, mungkin mereka bisa memahami ya nikmat sikap spiritual di situ. Kemudian ada aspek pengetahuan di mana mereka diharapkan bisa menyusun dialog. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan di mana nanti siswa diharapkan bisa mempresentasikan atau mempraktikannya. Baik, Bu Mulyana, untuk pertanyaan yang ketiga nih ya, saya ingin mengetahui nih bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran atau metode pembelajaran atau pendekatan yang ingin Ibu lakukan beserta model-model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Ya, untuk proses pembelajaran kali ini saya akan menerapkan itu model pembelajaran cooperative learning. Dengan metode pembelajarannya itu diskusi kelompok, ya. Sedangkan untuk medianya saya akan menyajikan gambar, video. Berarti di sini juga saya akan menyediakan speaker, ya, PowerPoint dan LKPD dalam meningkatkan kemampuan siswa, ya. Sedangkan untuk strateginya sendiri dalam pembelajaran ini saya akan menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena sebagaimana kita tahu bahwa setiap peserta didik itu mempunyai ataupun memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi otomatis saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ini juga akan saya integrasikan dengan pendekatan sosial emosional. Artinya selain konten yang akan saya ajarkan, berarti saya juga akan memperhatikan konseptual peserta didiknya. Nah, jadi bagaimana perasaan peserta didiknya pada saat mengikuti pembelajaran dengan saya, ya kan? Kira-kira seperti itu. Apakah mereka sudah siap? Mungkin mereka nanti mempunyai masalah sebelumnya. Otomatis saya harus melakukan pendekatan sosial emosional terlebih dahulu. Kita tahu lebih dahulu ya. Anak-anak tersebut seperti apa ya? Betul. Baik, Bu Mulyana, jadi ada model yang ingin Ibu kembangkan di sini melalui model cooperative learning ya, atau diskusi kelompok ya, melalui diskusi kelompok ya. Nah, selanjutnya nih saya ingin mengetahui juga nih, bagaimana nanti media yang ingin Ibu terapkan? Untuk media sendiri berarti saya akan menjelaskan dengan cara menampilkan PowerPoint, ya kan? Terkait dengan materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang opinion and thoughts, ya. Kemudian saya juga akan menampilkan video, mungkin menunjukkan video, gambar, karena secara tadi saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada siswa nanti yang lebih ke visual, lebih ke gambar, ada yang lebih ke audio, lebih ke mendengar, ya. Kemudian LKPD. Jadi ada medianya berupa PowerPoint yang diperkenalkan nanti ya. Kemudian ada video pembelajaran. Kemudian berupa gambar-gambar juga yang digunakan dan juga LKPD ya. Medianya luas sekali. Baik, selanjutnya nih untuk kegiatan yang ini dilakukan seperti yang kita ketahui ya, mungkin nanti ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup ya Bu Mulyana di langkah-langkah pembelajaran. Kira-kira kegiatan apa nih yang ingin Ibu terapkan untuk anak didiknya nanti? Berarti untuk kegiatannya kalau di pendahuluan sama ya Bu, maksudnya seperti yang sudah saya terapkan. Berarti yang pertama sekali yaitu salam dulu, kemudian dibuka dengan doa pembelajarannya, kemudian saya mengecek juga kehadiran siswanya, ya kan? Kemudian saya juga memberikan persepsi sekaligus motivasi. Kemudian saya juga akan melakukan kesepakatan kelas dulu supaya nanti ada komitmen pada saat proses belajar mengajar apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian kalau di tahapan kegiatan intinya berarti di situ saya menjelaskan materi tentang tentang opinion, yaitu dengan menampilkan PowerPoint, kan. Kemudian membentuk ke dalam kelompok. Nah, nanti dalam kelompok itu peserta didiknya itu akan berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya terkait dengan materi yang sudah saya ajarkan. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul ajar. Ya, ada
masalah, mungkin membuat kesepakatan kelas, juga menjelaskan materi, kerja kelompok dan juga diskusi serta refleksi. Untuk penutupnya nanti ada refleksi juga ya. Luar biasa sekali ya Bu Mulyana ya. Nah kira-kira nih kapan nih untuk Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut nih? Hari apa mungkin, di hari apa, di jam berapa dan di kelas berapa? Alhamdulillah Bu Akima, saya berarti mengajarnya itu besok insya Allah saya punya jadwal di kelas 11 ya, hari Kamis itu di jam 7.08. Berarti di hari Kamis begitu ya? Ya, baik. Berarti nanti di hari Kamis di kelas 11 IPA ya Bu ya? Kelas IPA ya, di jam 7 sampai jam 8. Nah, jam terakhir. Jam terakhir ya, oke. Jam terakhir kita belajar bahasa Inggris, itu sangat menyenangkan ya. Harus semangat lah kalau menyemangati siswanya ya. Nanti di jam 7.08 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas ya, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu ya. Itu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Mulyana, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Menarik sekali ya, maksudnya dari percakapan kita hari ini saya pun merasa lebih percaya diri sekarang ya. Artinya dengan dipandu oleh Ibu Aklimah juga mungkin nanti ada ide-ide yang lain yang bisa saya terapkan di kelas pada saat proses pembelajaran. Yang pastinya saya sangat merasa bahagia dan bersyukur. Artinya bisa bekerja sama, artinya Ibu Aklimah pun menunjukkan saya sebagai salah satu guru yang diobservasi ya. Ini merupakan syukur ya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pasca observasi ini. Dan kita akan ketemu di kegiatan observasi kelas nanti hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis jam 7.08 ya. Baik, terima kasih Bu Mulyana. Sama Ibu Aklimah. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Hormat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon my student. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, before we are going to start our lesson today, ya. Alangkah baiknya, it's better we start to pray together, ya. Oke, ketua kelas, coba dipandu kawannya untuk membaca doa.
Oke. Kalau sudah berarti sebelum kita langsung ke materi, Ibu akan menunjukkan kesepakatan kelas, ya. Berarti kita perlu yang namanya kesepakatan kelas. Ada berapa poin kesepakatan kelas yang Ibu tampilkan? 5. Nanti kalau ada tambahan boleh kita tambahkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menulis dialog dalam konteks opinion and thought, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ekspresi-ekspresi ataupun ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sebuah dialog opinion and thought, a video, ya. Nanti di sini kalian observe, lihat, amati. Nah, kalian nanti bisa mencatat apa yang bisa kalian ambil informasinya based on the video, ya. Oke. Let's see the video. Coba lihat dulu videonya, ya. Oke, sudah? Kira-kira apa nih informasi yang bisa kita dapatkan berdasarkan video yang Ibu tunjukkan tadi? Apa kira-kira gambaran ilustrasi dalam video tersebut? Apa? Bullying, bagus sekali, bullying. Oke. Sekarang Ibu membagikan ke dalam kelompok, ya. Berarti satu kelompok itu terdiri dari, coba lihat. Di situ ada 3 topik, ya. Ada 3 topik. Nanti kalian pilih, you choose one of the topic, ya. Pilih salah satu topik itu. Misalnya ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan sebelahnya kelompok 3, ya. Kalian pilih, ada 3 topik, pilih choose one the topic. Pilih salah satu, misalnya kelompok 1 memilih topik reading book, ya. Memilih reading book, boleh. Kemudian kelompok 2 memilih impact of social media, dan kelompok 3 memilih homemade food versus fast food, ya. Oke. Berarti ini pilih apa judulnya? Sosial media. Oke, sosial media. Kalau yang ini sudah ada topiknya apa? Apa ada? Homemade food. Oke. Berarti kelompok ini memilih reading book, ya. Versus playing game. Di situ, ya. Berarti pilih judulnya. Sudah, ya? Oke, pilih judulnya. Tulis. Tadi apa judulnya? Pilih apa? Tulis di sini. Tulis, ya. Kasih saran kepada kawan supaya nanti ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok ini? Udah ada topiknya? Udah, ya. Ini kelompok 3, ya. Oke. Apa tadi topiknya? Reading book versus playing. Ini sama diskusi, ya. Jadi kalian itu mempraktekkan di depan kelas, ya, apa yang sudah kalian buat. Oke, lanjut. Siapa kelompok pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu. We want to practice our dialect. It seems to me that this song is good. From the Chinese favorite song. Oke, give applause to your friend. Bagus sekali, ya, presentasinya. Oke, sebelum yang kita menyimpulkan tentang materi kita refleksi dulu, ya. You have to give your reflection, ya. Refleksinya apa? Yang pertama, apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini, Ikram?
kami? Ada? Tidak ada. Bagus sekali ya. Alhamdulillah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah opini itu merupakan sesuatu pandangan kita terhadap orang lain ataupun oke ya? Oke, thank you ya. Nanti for the next meeting untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ataupun mempelajari tentang personal letter. Ya, ya. Oke, thank you so much for your coming. The last I say